Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivit Yun. Kali ini saya akan sharing tentang cara cepat bangkit dari keterpurukan. Soul Family, setiap orang tentunya pernah mengalami masa-masa sulit atau mungkin bahkan titik terendah di hidupnya. Tentu dengan kadar masing-masing, sesuai dengan kekuatannya masing-masing, karena Tuhan memberikan suatu kondisi pada makhluk itu sudah diukur sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, siapapun yang sedang dalam kondisi titik terendah atau terpuruk tentunya ingin segera bisa bangkit dari kondisi itu. Namun mungkin sebagian tidak tahu, aku tuh harus bagaimana, aku harus ngapain untuk bisa bangkit dari kondisi ini. Nah, video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja yang sedang dalam kondisi terpuruk, yang ingin segera bisa bangkit dari kondisinya tersebut, sehingga kembali bisa hidup normal, tenang, tentram, dan semua kembali baik-baik saja. Soul Family, bangkit dari keterpurukan itu dari pengalaman dan pengamatan saya, baik atas diri saya sendiri, maupun orang-orang sekitar saya, maupun banyak orang yang masuk dalam komunitas kami, maupun orang-orang yang curhat, yang akhirnya terbimbing dari mulai nol sampai bangkit. Itu akhirnya saya bisa menarik suatu benang merah, bahwa untuk bangkit dari keterpurukan itu, setidaknya harus melakukan 6 hal ini. Apakah 6 hal itu? Pertama, menerima. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah menerima apapun kondisinya saat ini, sepahit apapun, sesakit apapun, seberat apapun kondisinya saat ini, diterima. Entah itu dalam bentuk punya hutang yang tidak bisa membayar, sampai mau dilelang asetnya oleh bank mungkin, ditagih-tagih oleh pihak pengutang, atau pasangan yang mengkhianati atau meninggalkan, atau sakit, entah sakit mental, sakit fisik yang belum juga bisa sembuh, atau mungkin anak-anak yang bermasalah, atau mungkin pekerjaan yang tidak baik-baik saja, atau mungkin bangkrut. Whatever itu Soul Family, apapun situasinya yang sangat tidak mengenakan, yang membuat Soul Family merasa terpuruk saat ini, apapun itu, yang pertama harus dilakukan adalah terimalah paket kondisi itu, tanpa mengeluh, tanpa komplain, tanpa menyalahkan siapapun lagi. Jadi benar-benar diterima. Mengapa diterima? Karena apapun situasi atau kondisi yang sedang Soul Family hadapi ini, itu semua adalah atas izin Tuhan, atas pemberian Tuhan. Jadi apapun pemberian Tuhan yang sudah diizinkan Tuhan, itu pasti yang terbaik buat kita. Hanya saja kadang kita yang belum paham apa maksud dibalik ini semua. Jadi yang harus kita lakukan hanyalah menerima karena berbaik sangka pada Tuhan bahwa ini semua terjadi sudah atas izin Tuhan, dan kalau sudah diizinkan Tuhan terjadi, ini pasti terbaik. Hanya saja mungkin aku yang belum memahami apa kebaikan dibalik keterpurukan yang aku alami ini. Jadi Soul Family, ini adalah pintu gerbang pertama untuk bangkit dari keterpurukan, yaitu menerima dengan ridho situasi terpuruk ini. Sesakit apapun, sepahit apapun, seberat apapun, tidak mengeluh, tidak komplain, tidak lagi menyalahkan siapapun. Terima dengan ridho. Nah, ini adalah pintu gerbang pertama untuk bangkit dari keterpurukan. Next, yang kedua adalah perbaiki takwa. Takwa itu bagaimana? Takwa itu adalah kita mengikuti aturan main dari Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta ini, Soul Family, sudah lengkap dengan aturan mainnya. Siapa saja yang mengikuti aturan main, hidupnya akan aman. Kalau tidak mengikuti aturan main, maka akan mulai masuk dalam fase-fase yang mana tersesat atau membawa pada keterpurukan. Aturan main dari Tuhan ini termaktub dalam hukum alam. Ada beberapa hukum alam yang dalam bahasa agama biasa disebut sebagai sunatullah. Ada hukum sebab akibat, tabur tuai, dan segala macam. Silahkan Soul Family bisa spill, bisa googling apa saja hukum alam itu. Taatilah hukum alam itu, pelajari kemudian taati. Maka itu sudah masuk kategori dalam takwa. Dan takwa ini tidak terbatas pada suatu agama tertentu, tapi general. Intinya ikutilah hukum alam. Kemudian juga
ikutilah hukum agama, karena hukum agama itu semua agama mengajarkan pada kebaikan, dan antara hukum agama dengan hukum alam itu sinkron. Jadi mengikuti aturan hukum alam otomatis akan mengikuti aturan hukum di agama. Nah, perbaikilah takwa. Intinya adalah aturan main dalam kehidupan yang dituangkan Tuhan dalam setiap agama dan dalam alam semesta ini. Itu semua adalah untuk membawa kita agar kita ini tidak terpuruk, tidak tersesat. Maka kembalilah, taatilah hukum alam itu dan hukum agama masing-masing. Intinya adalah tidak menyakiti, tidak menzalimi, tidak merugikan makhluk lain. Nah, itu adalah inti yang paling kita pegang. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, lakukan. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Nah, itulah yang mesti kita perbaiki. Mengapa kita mesti memperbaiki ketakwaan ini, Shalom Family? Karena ketakwaan ini adalah syarat untuk kita mendapatkan bantuan dari Yang Maha Kuasa. Jadi istilahnya password untuk kita mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa adalah kita takwa. Itu adalah jaminan bagi siapa saja, general lintas agama. Kalau seseorang itu takwa pada Tuhan, pada semua aturan hukum alam, dia adalah dalam jaminan Tuhan. Apapun kesulitannya pasti akan diberikan pertolongan. Jadi sekali lagi yang kedua adalah perbaiki takwa agar kita masuk dalam jaminan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Next, yang ketiga, kembalikanlah atau tunaikanlah hak-hak orang lain. Hak-hak orang lain itu dalam segala bentuk. Mungkin dalam bentuk uang kalau kita mungkin punya hutang pada pihak lain, atau ada barang milik orang lain yang tertahan pada kita. Selagi kita memang masih mampu untuk mengembalikan, kembalikanlah segera. Atau kalau kita belum mampu mengembalikan, datangilah orangnya, minta maaf dan minta waktu untuk berusaha mengembalikan. Kemudian hak itu juga bisa dalam bentuk yang non materi, misalnya hak orang tua, hak istri, hak suami, hak anak, hak karyawan, hak binatang piaraan. Dicek apakah kita sudah menunaikan hak-hak mereka. Nah, perbaikilah dan tunaikanlah hak-hak mereka itu. Itu adalah kunci yang ketiga. Oke, next, yang keempat adalah perbanyaklah menabung di semesta. Shalom Family, manakala tabungan kebaikan kita di semesta ini berlimpah, maka itu semua bisa dicairkan manakala kita memang membutuhkan kebaikan-kebaikan atau bantuan-bantuan dalam kehidupan kita ini. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki tabungan semesta yang tekor. Maka saat dia membutuhkan pertolongan ataupun bantuan-bantuan, itu memang menjadi terasa sulit. Ibarat kata, tabungan kita di bank itu berlimpah, maka kapanpun kita butuh sesuatu, kita tinggal bisa menarik saldo kita di bank. Tapi kalau di bank kita saldonya nol, maka saat kita butuh sesuatu, itu kita tidak bisa mencairkan dana kita yang di bank, karena memang tidak ada saldonya. Nah, untuk yang tips keempat ini adalah mulailah perbanyak menabung kebaikan di semesta. Dengan cara apa? Dengan banyak memberi pada orang lain, banyak sedekah, kemudian banyak menolong orang. Lakukan karma kebaikan setiap hari semampunya. Apa yang sumber daya yang diberikan Tuhan pada kita saat ini, entah dalam bentuk kita diberi sumber daya uang, ataupun tenaga, atau pikiran, atau ilmu, atau ide, atau kekuasaan, jabatan, whatever itu yang sedang Tuhan berikan pada kita saat ini, bagikanlah itu ke sesama, ke semesta, sebagai upaya kita untuk memperbanyak tabungan kita di semesta. Lakukan terus setiap hari, karena begitu tabungan kita di semesta ini mulai berlimpah, maka itu akan mensupport kita untuk menghadirkan, mencairkannya dalam bentuk bantuan-bantuan yang akan membantu kita lebih cepat bangkit dari keterpurukan. Next, yang kelima adalah perbesarlah energi. Nah, Shalom Family, segala sesuatu adalah energi. Untuk kita bangkit dari keterpurukan, itu juga kita membutuhkan energi yang besar. Nah, kita mesti fokus untuk memperbesar energi diri kita. Jangan sampai justru malah kita melemahkan energi kita. Satu sisi kita ingin bangkit dari keterpurukan, tapi mengapa malah kita selalu melemahkan energi kita sendiri? Nah, ini yang mesti kita sadari. Apa yang membuat energi kita ini menjadi membesar? Satu, ibadah. Jadi mulailah tekun untuk ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kalau muslim ya, perbaikilah sholat, perbaikilah puasa, perbaikilah zikir. Apapun itu, perbaikilah membaca kitab suci.
Intinya adalah perbaikilah ibadah sesuai dengan bagaimana tuntunan di agama masing-masing. Kemudian yang kedua adalah olah spiritual atau tirakat. Nah, olah spiritual ini banyak macamnya. Namun yang paling utama di sini poinnya adalah dengan banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi olah spiritual harus hal-hal yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa dengan meditasi, karena meditasi ini menenangkan batin kita, menjernihkan batin kita dan meningkatkan energi kita. Kemudian dengan puasa, karena dengan puasa ini kita melemahkan dominasi dari fisik dari kebumian kita. Kemudian juga dengan uzlah atau dengan apapun itu, dengan zikir-zikir tertentu, dengan sholawat. Intinya adalah lakukanlah olah spiritual, lakukanlah tirakat. Bisa sepil ke video-video saya sebelumnya, saya banyak membahas tentang bagaimana tirakat itu. Silahkan Solfem sepil di video saya sebelumnya. Kemudian juga dilakukan dengan olah rasa. Nah, olah rasa itu bagaimana? Yaitu kita mengolah rasa kita ini agar selalu dalam rasa-rasa yang bervibrasi tinggi, berenergi tinggi, yaitu dengan syukur, dengan cinta, dengan tawakal atau berserah diri pada Tuhan. Dengan membangun kebahagiaan, ciptakanlah kebahagiaan di dalam diri. Nah, settinglah atau munculkanlah setet-setet rasa yang bervibrasi tinggi, bervibrasi besar. Nah, itu semua agar energi kita ini selalu besar. Hindarkanlah kita mengakses rasa-rasa yang bervibrasi rendah, seperti merasa putus asa, kemudian merasa marah dengan situasi ini, kemudian menyalahkan orang lain, sedih yang berlebihan, kemudian benci. Intinya adalah emosi-emosi rendah. Itu tinggalkan, Soul Family. Tinggalkanlah itu semua, karena itu semua membuat energi kita melemah. Kalau kita ingin bangkit dari keterpurukan, kita butuh energi besar dari diri kita sendiri. Maka apapun rasa-rasa yang membuat energi kita melemah, emosi-emosi negatif itu harus kita tinggalkan. Kita switch, kita ganti pada emosi-emosi yang menghadirkan energi yang besar, yaitu tadi seperti rasa syukur. Syukurilah apa-apa yang masih bisa disyukuri saat ini. Masih sehat, masih punya orang-orang dekat, masih punya keluarga mungkin, masih bisa bernafas, masih ada yang dimakan, masih ada yang diminum, masih bisa ibadah. Intinya adalah olahlah pikiran kita sendiri untuk menemukan hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Teruslah dalam kondisi setet bersyukur ini. Bersyukur, kemudian tumbuhkanlah cinta kasih, entah dengan memberi makan binatang, menyirami tanaman, memandang orang-orang yang kita sayangi saat tidur. Itu adalah akan menambah vibrasi cinta kasih dalam diri kita. Kemudian juga paksalah atau kondisikan diri untuk bahagia, yaitu dengan meditasi. Meditasi itu akan membuat kita nyaman, damai, dan menumbuhkan rasa bahagia dari dalam. Intinya adalah, di poin ini adalah perbesarlah energi kita dengan 3 hal itu, yaitu 1 dengan ibadah, 2 dengan olah spiritual, dan 3 dengan olah rasa. Next, yang keenam adalah ikhtiarlah. Ikhtiarkan apa-apa yang memang masih bisa kita ikhtiarkan. Pikirkan dan temukan apa yang masih bisa kulakukan untuk aku berupaya bangkit dari situasi ini. Apapun itu, selagi masih ada yang bisa diupayakan, upayakan. Jadi jangan sampai Tuhan memberikan suatu celah untuk bisa kita lakukan, tapi kita tidak mau melakukan dengan alasan apapun. Contoh, misalnya masih ada celah, kita bertemu dengan seseorang yang mana seseorang itu ada kapasitas untuk membantu kita, tapi kita tidak mau menemuinya dengan alasan gengsi atau malu atau apapun. Atau mungkin masih ada aset kita yang bisa kita jual, bisa kita lepas, tapi kita merasa eman-eman itu warisan, itu berharga dan lain-lain. Padahal itu bisa jadi satu ikhtiar kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, intinya apapun celah ikhtiar yang oleh Tuhan masih diberikan, sekecil apapun itu, ikhtiarkan. Ikhtiarlah tetap semaksimal mungkin. Kemudian selebihnya pasrahkan pada Tuhan. Kita hanya melakukan apa-apa yang masih diberikan Tuhan di depan mata kita. Tuhan memberi kita kesempatan berikhtiar A, jalankan. Tuhan memberi kita kesempatan berikhtiar B, jalankan. Apapun itu, jalankan. Jadi intinya selagi masih ada celah untuk kita berikhtiar, lakukanlah ikhtiar itu dengan maksimal. Selebihnya pasrahkan pada Tuhan untuk menyempurnakannya. Nah, Soul Family, itulah 6 cara
yang mesti kita lakukan manakala kita dalam kondisi terpuruk dan kita ingin bangkit dengan cepat. 6 cara ini sudah saya rangkum dari berbagai pengalaman dan pengamatan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, baik dari diri saya sendiri, orang-orang sekitar maupun orang-orang yang hadir ke hidup saya untuk istilahnya curhat dan minta bimbingan. Di situ memang 6 cara ini harus kita lakukan secara bareng-bareng, tidak bisa satu persatu. Jadi 6 cara ini harus kita lakukan secara bersamaan. Nah, dengan 6 cara ini, maka insya Allah kita tidak akan lama untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Kalau kita hanya melakukan salah satu saja dari 6 ini, atau salah 2 atau salah 3, memang akan memperlama. Jadi rekomendasi saya, lakukanlah 6 cara ini secara serempak. Semua dilakukan 6-6-nya. Maka insya Allah akan cepat untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, Soul Family, demikian sharing saya tentang bagaimana cara untuk bangkit dari keterpurukan dengan cepat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi siapa saja yang sedang menonton video ini dan sedang terpuruk dan ingin bangkit dari keterpurukannya dengan cepat, namun mungkin masih meraba-raba apa yang harus kulakukan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Jangan berputus asa, masih ada jalan. Bisa jadi video ini juga menjadi jalan bagi Anda untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Silahkan dilakukan 6 langkah ini secara serempak, dilakukan semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa segera bangkit dari keterpurukan, memulai lembar hidup baru yang tenang, tentram, damai, dan mulia. Oke, Soul Family, saya Vivit Yun. Thank you for watching. God bless you all. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.